Halo guys, welcome back to Ribut Indonesia with me Alita. Oke, aku happy banget di depan aku bisa langsung review DJI FPV drone yang baru banget keluar. Karena di DJI aku udah nunggu-nunggu banget dari lama, dan aku selalu denger-denger DJI mau keluarin FPV drone. Dan di sini, ini adalah drone-nya di depan aku persis, itu keren banget. Dan ini aku punya yang varian combo. Jadi kalau kalian ini bisa dapet Google-nya sama remote-nya. Cuman ada satu remote namanya motion control, itu dijualnya terpisah, nggak jadi satu. Jadi kalau kalian pengen punya motion control-nya itu bisa langsung beli dijual pisah, bisa ada di link bawah sini juga. Dan kalau kalian pengen banget beli ini juga bisa di link bawah ini. Aku bakal jelasin juga apa sih fitur-fiturnya dan apa kelebihannya, apa sih kerennya dari FPV dari DJI ini. Dan yang pertama aku bakal bahas dulu di kameranya. Dia kan one axis gimbal, bukan 3 axis gimbal ya, karena dia FPV drone. Dan untuk kualitas kameranya nggak diragukan lagi, dia selalu kasih yang terbaik. Dia udah 4K dan up to 120 frame per second hanya saja. Kalau mau punya 120 frame per second, kalian harus turunin resolusi ke 1080 atau Full HD. Sedangkan di 4K kalian dapat 60 frame per second saja, tapi itu nggak masalah itu kan. Dan yang paling unik juga, dia juga wide angle. Dia udah wide angle 150 degree ya. Dan untuk baling-balingnya juga itu sangat berbeda. Kalau yang kalian udah punya drone DJI yang sebelumnya, yang Mavic, yang Phantom, tentu untuk propellernya hanya ada 2 baling gitu ya. Kalau di FPV ini kalian bisa ngelihat ada 3 baling. Dan yang di sini dia sebut A dan sini B. Yang A itu CCW, yang B itu cewek. Jadi kalian bisa lihat ada tanda kalau misalkan yang A itu ada merahnya, sedangkan yang B itu nggak ada, hanya hitam aja gitu. Untuk segi desainnya ini juga keren banget, beda banget. Nih bisa dilihat dari bawah, dari belakang, dari atas, keren banget. Nah, yang aku bakal bahas selanjutnya adalah dari pertama itu di baterainya ya. Kalau di sebelum-sebelumnya baterai yang biasanya, drone-drone yang sebelumnya itu kan kalian hanya tinggal tekan sama tarik. Sedangkan untuk di FPV drone ini, kalian harus lepas dulu di sebelah sini, ditarik kayak gini. Kemudian kalian harus tarik di sebelah sini, ditekan, baru kalian bisa tarik. Sebentar, ini agak, nah. Kalian bisa tarik baterainya seperti ini, oke? Nah, baterainya seperti ini. Ya agak mirip sama Inspire ya baterainya, kayak gini. Dan ini kapasitasnya ada di 2000 mAh. Nih bisa dilihat 2000 mAh. Nah, 2000 mAh, dan ini untuk maksimal flight-nya itu ada di 20 menit dengan kecepatan 40 km per hour, dan kecepatan anginnya itu tenang ya, nggak terlalu kenceng banget, karena kalau semakin kenceng anginnya juga nanti flight time-nya itu semakin turun. Dan lagi aku bakal ngebahas tentang remote-nya juga. Untuk remote-nya sendiri nih, kalau kalian pernah main RC plane RC, semacam kayak bukan drone tapi kayak ada helikopter, ada pesawat RC kayak gitu kan, pasti nggak asing sama remote yang seperti ini. Bisa dilihat kayak gini tuh. Nah,
Jadi di sini kontrolnya itu juga bisa diatur ke manual. Kalau ini kan masih standarnya dari sana, itu kalau misalkan kalian tekan kayak gini dia akan kembali. Tapi kalian juga bisa atur jadi ke manual mode. Nah, untuk di manual mode sendiri kalian bisa langsung ke belakang di sini. Kalian bisa lihat ada tanda panah di sini. Kelihatan nggak? Nah, tanda panah di sini kalian bisa tarik aja. Sebentar. Kalian bisa ngebuka bagian belakang. Nah, kayak gini. Itu bisa dibuka ini untuk ke manual. Aku bakal kasih tahu caranya nanti. Cuman di sini ada namanya F1 sama F2. Ini fungsinya untuk ngatur manual mode yang ada di remote sini. Jadi kalian bisa bikin stick ini itu untuk stay di bawah kayak gini. Ini fungsinya kayak semacam kecepatannya gitu. Tapi dengan tanda kutip, kalau misalkan kalian mau terbangin drone-nya, pastikan ada di bawah, jangan di tengah. Kalau di tengah sama aja kalian bunuh diri gitu kan. Nanti kalian langsung dia baling-balingnya muter terus crash gitu kan. Dan lagi di sini beda ya, kalau yang remote sebelumnya kalian bisa hubungin ke handphone langsung, dan ini antenanya seperti ini, kayak gini. Dan bedanya lagi kalau yang remote sebelumnya, maksud aku itu kan maksudnya bisa di sini kasih handphone buat kalian bisa ngeliat drone kalian shooting apa gitu. Cuma untuk di FPV itu kalian pakai Google ya, diganti ke Google. Nah, di sini kalian nggak bisa dapetin gambar yang ada di sini, tapi kalian bisa ambil gambarnya dari sini. Dan micro SD-nya itu ada di keduanya dan up to sampai 258 GB. Jadi kalau misalkan kalian pengen simpan hasil terbang kalian itu bisa kalian kasih ke drone-nya sama ke Google-nya. Untuk di drone-nya sendiri ada tempatnya di sebelah sini, di depan. Kalian bisa ngelihat di sini. Itu bisa dibuka. Itu tempat buat micro SD-nya juga. Kalian bisa lihat di situ. Nah. Dan juga bisa ada port Type-C-nya. Tipe C maksud aku. Dan juga untuk di Google-nya sendiri ada di sebelah sini. Kalian bisa ngelihat. Ini. Ada tulisannya untuk di micro SD dan juga ada port untuk Type-C. Jadi kalian bisa taruh micro SD di situ. Untuk gambarnya juga, misalkan kalian pengen simpan gambarnya, jadi kalian bisa taruh di keduanya. Dan misalkan nih untuk di FPV drone ini kan kalian juga pasti penasaran gimana ya cara settingnya, gimana kalau bukan pakai handphone. Nah, bagi kalian yang bingung gimana cara setting up-nya, gimana cara buat hubungin antara Google remote dan drone-nya, aku bakal kasih tunjuk ke kalian di video selanjutnya. Jadi jangan lupa ya, tetap subscribe dan komen, share, jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya juga. Dan sebelum itu aku bakal kasih tahu juga untuk di FPV drone ini kalian dapat fitur-fitur yang terbaru. Jadi dia punya semacam rem dadakan di saat kalian terbang. Karena FPV drone ini kan punya kecepatan maksimal 140 km/h. Jadi kalian bisa bayangin itu cepatnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian ada sedikit kalian saat terbanginnya kalian merasa kok aku hampir nabrak, kalian bisa ada brake untuk dia langsung tiba-tiba berhenti gitu. Tapi bukan berhenti jatuh ya, tetap dia terbang di udara, cuman dia akan langsung kayak stop, kayak kalian misalkan bawa motor atau mobil bisa langsung rem dadak gitu loh. Nah, yang kedua dia juga bisa kalau misalkan nih kalian belum berani nih untuk terbangin FPV ini langsung di luar, kalian bisa pakai simulator itu. Jadi kalian bisa download DJI simulatornya di DJI-nya langsung untuk mainin FPV ini. Kalau kalian rasa kalian udah bisa, baru kalian bisa langsung terbangin. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih download di mana, aku bakal kasih linknya di bawah ini. Jadi kalian bisa langsung klik aja. Dan juga dia ada cruise controlnya juga. Dan aku udah jelasin tadi yaitu manual mode di remote-nya sendiri.
Kemudian di mode terbangnya sendiri aku bakal kasih tahu kalian itu ada 3 mode, yaitu S mode, M mode, sama N mode. Nah, untuk di S mode sendiri, kalian bisa dapetin video FPV secara dinamis dan juga kontrolnya yang sudah disederhanakan. Dan kecepatan untuk S mode sendiri, dia berada di maksimal speednya tuh 27 meter per second. Dan ada juga N mode. N mode ini biasa dipakai untuk pengguna baru. Jadi memang DJI menyediakan mode untuk pengguna baru yang masih ragu bisa terbangin terlalu cepat, dan untuk di N mode ini kalian dapat kecepatan 15 meter per second. Dan yang terakhir adalah M mode. Nah, bagi kalian yang sudah expert di FPV drone, tentunya kalian bisa langsung pakai M mode karena itu kalian nggak dapat batasan apapun. Kalian bisa terbangin bebas drone ini tanpa ada halangan dari sensor dan kecepatannya juga. Dan di sini kalian bisa dapat 0 sampai 100 kilo per hour. Wow, itu gila banget. Bayangin aja kalau kalian misalkan nggak tahu mode itu, kalian harusnya pakai N mode misalkan, terus kalian pengen ke M mode langsung, aku pikir itu bahaya banget. Jadi inget ya, bagi pengguna baru harus pakai N mode dulu atau bisa pakai simulatornya dulu. Nah, kemudian untuk baterai di Googles ini kan juga udah disediakan juga. Baterainya seperti ini. Ini untuk kapasitasnya ini sendiri 2500 mAh. Perlu diingat di saat kalian mau aktifin Googlesnya, kalian harus sambungin baterai ini ke Googlesnya. Udah disediakan dari DJI juga, dan kalian harus hidupin dari tombol di sini. Nanti aku bakal kasih tunjuk di video selanjutnya. Jadi setelah kalian nggak bisa aktifin langsung di sini, tapi harus dari sini. Jangan lupa ya, karena ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah, juga nih di FPV drone ini kalian dapat 4 kali slow motion dan juga rock steady stabilization. Jadi udah ada stabilizernya, namanya rock steady. Hasilnya nanti aku kasih lihat seperti ini. Dan juga ada pengurangan distorsi. Jadi kalian dapat fitur yang banyak banget di FPV kali ini. Nah, ada hal yang hampir lupa aku kasih tahu nih. Apa sih di FPV drone ini? Kalian udah dapetin OcuSync 3.0, bukan 2.0 lagi ya. Dan kalian bisa ngelihat di Googlesnya sendiri ada 4 antena. Ini fungsinya itu biar dia bisa switching otomatis juga ya. Jadi dari frekuensi 2,4 ke 5,8 bisa otomatis switching tanpa ada gangguan. Jadi kalau misalkan kalian terbang nih, nggak akan ada gangguan. Misalkan sinyalnya jelek terus tiba-tiba kalian nggak tahu drone-nya gimana, itu kan bahaya banget. Jadi DJI udah upgrade untuk transmisinya itu bagus banget. Dan aku bakal kasih tahu lagi nih tentang aturan dari tiap negara yang aku pernah jelasin di videoku di sebelumnya di DJI Mini itu. Ada yang namanya FCC, CE, terus kemudian yang lainnya gitu kan. Dan di Indonesia sendiri kan pakai CE ini. Nah, maksimal transmisi di FPV drone ini untuk di FCC itu bisa sampai 10 km. Sedangkan untuk di negara yang menganut aturan CE, maksimal itu ada di 6 km. Jadi untuk di Indonesia sendiri kita berada di 6 km ya maksimalnya. Oh ya, dan juga untuk di pengaturan manual mode di remote sendiri, di saat kalian mengubah remote ini menjadi manual mode itu nggak bisa langsung di manual mode. Jadi kalian harus sinkronin dulu ke Googlesnya ya. Aku bakal kasih tahu kok nantinya. Hanya saja aku harus ingatin ke kalian itu nggak bisa otomatis langsung mendetek di manual, tapi harus disinkronkan dulu di Google sekalian dulu. Baru kalian nanti bisa pakai manual mode-nya. Oke. Dan juga untuk hover time maksimalnya itu dia berada di 16 menit dan juga keadaan anginnya tidak kencang. Dan juga untuk maksimal flight distance-nya sendiri dia berada di 16,8 km. Gitu. Jadi
jangan tapi kamu jangan berekspektasi sampai segitu lamanya, kecuali keadaan anginnya itu memang benar-benar stabil. Kalau misalkan kalian berada di suatu daerah yang anginnya sedikit kencang, mungkin nggak akan bisa sampai sebegitu lamanya gitu ya. Oke guys, jadi segini dulu aja video dari aku. Kalau misalkan kalian nggak pengen ketinggalan video-video selanjutnya, gimana sih cara buat ngebinding atau hubungin antara Google, Remote, dan Draw-nya? Jangan lupa terus pantau video-video kami. Jadi jangan lupa subscribe, komen, share, dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan informasinya ya. Dan kalau kalian ingin membeli produk-produk yang kami review atau produk DJI, Vansed, dan yang lain-lainnya, aku udah kasih link di bawah ini. Jadi kalian bisa langsung klik dan dijamin barang-barang yang kalian dapatkan adalah barang original dan juga bergaransi resmi. Oke, see you next video. Bye-bye.